Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini menjadi anugerah untuk kita, menjadi keuntungan yang besar untuk kita, keberuntungan untuk kita bisa hadir di dalam majlis yang diisi di dalamnya dengan zikir, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan seperti ini perkumpulan yang diinginkan oleh para malaikat, yang sampai para malaikat itu muter-muter nyari. Setiap waktu, setiap saat Allah perintahkan ada malaikat yang keliling yaltamisu ahla dzikir. Muter ini malaikat nyariin di mana orang-orang yang berkumpul berzikir, di mana orang-orang yang mengingat Allah, di mana orang-orang yang menuntut ilmu, di mana orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di sore hari ini malaikat nggak jauh-jauh ke Palbatu dapat tempat di mana diisi di dalamnya di Majlis Madinatul Habib, di mana diisi di dalamnya dengan zikir kepada Allah, dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga para malaikat nungguin di depan pintu, nungguin sampai kita bubar. Sebelum kita bangun, malaikat udah bilang dulu, gumu qad ghufirat lakum sayyi'atikum, bangunlah maghfuran lakum, Allah udah kasih ampunan untuk kalian. Kita yang niat tulus ikhlas hadir dalam majlis seperti ini, insyaallah tidak bangun dari majlis seperti ini kecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Makanya hadirin hadirat, kita jangan jauh-jauh dari majlis seperti ini. Sempetin waktu kita, bisa tiap minggu alhamdulillah, yang bisa tiap hari lebih indah lagi nikmat hidupnya. Yang bisa walau sebulan sekali jangan ditinggal. Kita istiqomahin diri kita, karena dengan hadirnya kita di majlis seperti ini kita banyak dapat kenikmatan, dapat nikmat rohani, dapat nikmat hati kita dibimbing, diajarkan. Dan jujur di zaman kita sekarang perlu dengan pengajaran, apalagi yang mengingatkan kita di dalam majelisnya tentang Rasulullah SAW. Kita perlu dengar tentang Rasulullah, kita perlu banyak tahu tentang Rasulullah. Ini bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bulan maulid Nabi itu ngingetin kita sama Nabi. Jadi jangan ngingetin kita sama yang lain, ngingetin kita sama Nabi Muhammad, diingetin kita sama Rasulullah SAW. Kita nggak perlu ingat sama yang lain, urusan yang lain lah, Rasulullah. Ini mata kita kalau bisa depan kelopak mata kita ini dua-duanya, kita yang memandang berharap kita bisa mandang adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapin, kita bicarain. Supaya apa? Supaya kita di bulan maulid hadir maulid sana sini, ya duduk di majelis-majelis maulid di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, majelis maulid di mana-mana. Supaya kita yang belum kenal Rasulullah biar kenal Rasulullah, yang belum tahu Rasulullah biar tahu Rasulullah, ya, yang belum dekat sama Rasulullah biar dekat sama Rasulullah, yang belum cinta sama Rasulullah biar jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Ya, makanya kita di majelis-majelis seperti ini mengingatkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, dan setiap kisah Rasul, kisah Nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran tidak lain untuk apa? Menguatkan hatimu. Linutsabbit bihi fu'adak, untuk menetapkan hati kita, keimanan kita, mengokohkannya. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan semua yang didatangkan dalam Al-Quran itu penuh kebenaran. Kita kalau dengerin cerita Nabi, cerita Rasul dari yang lain selain Al-Quran, banyak tipuannya. Tapi kalau kita dengar langsung dari Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan buat kita, datangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran. Wa mau'izatun, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang yang beriman. Jadi kisah Nabi, kisah Rasul itu peringatan buat kita, mengingatkan kita. Nah, kalau kisah Rasul, kisah Nabi mengingatkan, apalagi kisah Rasul dan Nabi yang diutus kepada kita, yaitu Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Sudah pasti menguatkan iman kita, sudah pasti akan mengokohkan hati kita. Itu kisahnya Nabi Muhammad SAW.
Dan kita perlu, supaya apa? Intinya adalah supaya kita belajar akhlak. Kita bisa meneladani Rasulullah, kita bisa menjadikan Rasulullah panutan kita, menjadikan pakaian kita akhlaknya Rasulullah. Mohon maaf, kita hidup di zaman sekarang, zaman orang banyak melepaskan pakaian akhlak. Pakaian akhlak nih mulai dilepasin. Mereka nggak pakai pakaian akhlak, wala cari, wala belajar sama kiai, sama ustadz, sama habaib lah. Wah, akhlak perlu kita pelajarin, bukan hanya di dalam kitab atau tulisan. Banyakan akhlak itu bisa kita pelajarin dari akhlak mereka, kehidupan mereka. Dulu murid Imam Malik pernah mengatakan, ta'allamtu indal Malik 20 sana. Aku belajar dengan Imam Malik 20 tahun. 18 tahun dalam akhlak, 2 tahun dalam ilmu. Ketika meninggal Imam Malik, maka aku menyesal. Andai aku bisa kembalikan, aku ingin 20 tahun belajar akhlak semuanya. Kenapa? Karena ketika Imam Malik meninggal, akhlaknya ikut dibawa. Wa inamal umamu akhlaq ma bagiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Mereka umat-umat yang berakhlak mulia, orang-orang yang berakhlak mulia nggak akan tersisa kalau mereka pergi, satu persatu pergi. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab disebutnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan keadaan lebih hebat, lebih fasih daripada lisan ucapan. Kita kadang nggak bisa belajar akhlak dari kitab, dari buku, belajar akhlak dari yang kita lihat, dari guru kita, dari orang soleh, dari ulama kita. Dari situlah kita bisa belajar akhlak, bisa menempuh akhlak. Maka dari itu penting untuk kita belajar akhlak dan memakaikan pakaian akhlak dalam kehidupan kita.